Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Gimana pagi. kabarnya hari Pagi, ini? Sehat-sehat semuanya kan ya teman-teman ya. sehat. Oke, kita langsung ke pembahasan kita kali ini aja ya. Ini kan berhubung kita ada tugas ya. Tugas yang buat hari kelima, terus tugas dua itu membandingkan tentang tokoh, terus yang dia sekiranya tuh eh, menerapkan beberapa core value ASN, itu yang berakhlak ya. Aku mau tanya sama teman-teman dulu nih. Kira-kira tokoh teman-teman apa ya masing-masing ya? Sekiranya kita bisa diskusi buat nentuin mana tokoh yang lebih baik buat kita ambil atau yang buat kita contoh gitu. Dari Hanif dulu deh. Tokoh tokohnya Mas Hanif yang diambil apa ya? Halo, izin rekan-rekan semua teman-teman yang bicara santai aja. Di sini saya itu mengambil tokoh pahlawan dari Angkatan TNI Angkatan Laut. Jadi di sini saya mengambil yaitu Raden Edi Marta Dinata. Atau biasa kita kenal Laksamana RE Marta Dinata. Jadi kenapa saya mengambil tokoh tersebut? Karena saya terinspirasi dari Jalan Marta Dinata yang dinamakan untuk menghormati jasa dan kontribusi R.E. Marta Dinata. Jadi nama ini mencerminkan penghargaan masyarakat terhadap tokoh yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam pengembangan Angkatan Laut dan Pertahanan Negara di khususnya di Jawa Barat ya, teman-teman. Begitu. Jadi dalam konteks kepemimpinannya itu terdapat nilai-nilai berakhlak yang sangat relevan dan inspiratif lah, seperti dari apa namanya orientasi pelayanannya yang apa namanya mementingkan kepentingan publik atau masyarakat daripada kepentingan pribadi. Seperti itu untuk singkatnya. Oke oke oke. Kalau dari ini Nanda sendiri, tokoh yang dipilih apa ya Nan? Kalau dari Nanda nih Kak ya, mohon izin. Nanda ngambil tokoh dari eh, pimpinan Nanda di kantor. Itu kepala bidang fasilitasi layanan perhubungan. Mungkin dari situ Nanda ngelihat sedikit-sedikit beliau itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk pekerjaannya. Kemudian juga bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk kami para pegawainya dan menurut saya itu beliau sudah mencerminkan dari sikap berakhlak itu sendiri sih Kak, kalau Nanda. Oke oke oke. Kalau dari ini Fauzan, Mas Fauzan. Izin kalau untuk saya sih kalau misalkan tokoh panutan yang berasal dari Jawa Barat, saya memilih Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Beliau merupakan seorang tokoh nasional yang berasal dari Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri terakhir waktu Republik Indonesia. Dalam sepak terjang karir beliau dalam kem- eh, perjuangan untuk Indonesia itu ada peristiwa atau hal yang sumbangsi yang dia berikan atau kontribusi yang baguslah yang dia berikan kepada rakyat Indonesia. Ini adalah deklarasi Juanda. Menurut saya itu adalah hal yang berimplikasi sangat besar untuk kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia dan banyak sekali nilai-nilai core value ASN yang bisa kita pelajari dari sosok Insinyur Haji Juanda karena kecintaan dan pengabdiannya untuk Indonesia. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih. Oh, oke oke. Oke, oke, makasih Mas Fauzan. Kalau untuk ini, Mbak Nabila dengar suara saya. Iya, Mas Bagus. Kalau tokoh yang dipilih sama Mbak Nanda sendiri apa ya? Kalau untuk tokoh yang dipilih, saya sama dengan Mbak Nanda tadi, yaitu pimpinan saya secara langsung, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
Kenapa saya memilih Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung? Karena beliau adalah tokoh yang paling dekat dan terlihat di mana menurut saya beliau sudah menerapkan tentang core value ASN berakhlak. Saya sangat terinspirasi dari perjalanan beliau yang mulai dari pegawai hingga menjadi kepala dinas. Itu kira-kira, Oke, Kak. oke. Oke, terima kasih. Kalau untuk yang ini, Mas Winber, Oke, Mas Bagus. Kalau saya memilih tokoh inspiratif saya yaitu Muhammad Toha ya. Kalau kita sering dengar Bandung Lautan Api, beliau berperan penting di peristiwa tersebut. Saya memilih beliau karena kegigihannya serta semangatnya beliau yang tidak kalah, tidak mudah menyerah. Mungkin itu penjelasan sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Bagus. oke, terima kasih. Berarti untuk ini, untuk Mas Syafiq sendiri, tokohnya apa ya, Mas? Kebetulan sama Mas Bagus dengan Kak Weinberg karena saya juga mengambil tokoh Muhammad Toha yang menjadi salah satu pahlawan ya tokoh nasional dan tokoh di Jawa Barat di peristiwa Bandung Lautan Api. Oh, oke. Ini kira-kira teman-teman memilih yang mana ya? Kalau buat kita bahas lebih lanjut untuk tugas kelompok. Kalau menurut Nanda, kayaknya lebih menarik yang Muhammad Toha deh, Kak. Karena beliau ini termasuk tokoh penting buat sejarah kita juga ya, Kak ya. Kalau teman-teman gimana yang lainnya? Dari Mas Hanif, Mbak Nabila, sama Mas Fauzan? Izin kalau saya sih mungkin saya sangat inspiratif dan sangat kalau mendengar cerita atau itu sangat merasa terinspirasi gitu dari sosok Muhammad Toha karena perjuangannya melawan penjajah gitu kan waktu yang peristiwa terkenal itu kan yang Bandung Lautan Api itu menurut saya itu peristiwa yang cukup besar, yang sangat besar dan sangat terkenal. Sehingga juga kan itu ada lagunya kan yang disebutkan di lagu itu yang Halo Halo Bandung. Ya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung ngelebur kembali. Ya mungkin itu saya suka sih itu lagunya. Mungkin jadi yang gimana teman-teman yang lain? Boleh izin nggak? Kan saya bukan berasal dari Provinsi Jawa Barat ya. Boleh izin nggak kalau semisal ceritakan dikit dong kayak core value AS, core value ASN berakhlak dalam tokoh pahlawan dari Muhammad Toha ini. Dari mungkin yang karena dari ada dua orang yang memilih, boleh dong ceritakan salah satunya. Biar supaya saya lebih setuju begitu. Oh, boleh mungkin ya, tapi karena biar kita lebih enak juga daripada kita share materi, izin saya untuk saya screen video teman-teman ya, biar kita nonton bareng gitu. Tentang utamanya kan tadi tentang Bandung Lautan Api gitu ya. Oke teman-teman, izin untuk saya screen. Sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah. Bumi Pasundan mungkin lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Tapi malam itu, sejarah menunjukkan bahwa amarah kita juga bisa berkobar. Inilah kisah bagaimana seorang perwira muda dihadapi dengan dilema besar. Antara menyerah demi mengurangi pertumpahan darah atau berkorban sampai titik penghabisan. Awalnya, kemerdekaan Indonesia jadi angin segar bagi api semangat para pemuda. Di berbagai penjuru, mereka menjatuhkan tentara-tentara Jepang. Para penggerak inilah yang membentuk Cikal Bakal TNI. Salah satu anggota tentara itu adalah seorang perwira dari tentara Hindia Belanda, Abdul Haris Nasution. Tak lama setelah tentara kita berdiri, sekutu datang. Meski awalnya biasa-biasa saja,
perlahan mereka menentang para pejuang. Gesekan-gesekan antara rakyat Indonesia dengan orang Inggris dan Belanda semakin memercikan api yang lama-kelamaan terus membesar. Melihat ini, rakyat Bandung dihantui kengerian akan pertempuran Surabaya yang penuh darah. Bisa saja mereka lah selanjutnya. Tapi siapa sangka, bencana sebenarnya sedang diam-diam turun dari langit. Bandung tiba-tiba diterjang banjir besar. Ratusan rumah hancur dan ratusan jiwa melayang. Tapi di saat-saat terlemah itu, negara Inggris dan Belanda justru menyerang para korban banjir tanpa pandang bulu. Bahkan sampai berbulan-bulan setelah itu pun, konflik tidak juga berhenti. Sampai suatu hari, pukulan besar untuk mengusir rakyat dari Bandung pun benar-benar tiba. Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Bayangkan ribetnya jadi pemerintah Indonesia. Negara kita masih ibarat bayi yang belajar merangkak, dan jalan perlawanan dipenuhi juga dengan duri. Oleh karena itu, kolonel muda kita, Nasution, siap menempuh jalan berdarah itu. Tapi Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia tak mau melihat tumpah darah lagi. Akhirnya perintah itu pun datang. Seluruh warga Bandung harus menuruti ultimatum itu dan pergi. Sang perwira pun memutar otak untuk bisa menuruti arahan pemerintah pusat sambil tetap melawan Inggris dan Belanda. Nasution lalu memimpin rapat besar yang akan menentukan langkah ke depan. Hasil rapatnya, penduduk tetap pergi, tapi Inggris dan Belanda tak akan semudah itu mengambil alih kota. Bandung akan dibumi hanguskan pada malam itu juga. Asap hitam mulai mengepul di udara. Lampu-lampu meredup, tertanda aksi dimulai. Para tentara membakar gedung-gedung penting dan orang-orang biasa membakar rumahnya sendiri-sendiri. Di tengah segala keributan, 2 orang pemuda membawa misi rahasia. Gedung amunisi Belanda meledak. Mereka tak lagi unggul senjata dibanding rakyat Indonesia. Ledakan besar ini juga semakin menggerakkan rakyat lain untuk segera membakar rumah-rumah dan angkat kaki dari Bandung. Waktu itu masih tengah malam, tapi para binatang mungkin mengira kalau sudah waktunya fajar. Karena seluruh kota Bandung berubah merah menyala. 200.000 lebih orang telah mengungsi. Sementara Inggris dan Belanda pun tak berkutik di tanah penuh arang dan abu. Tapi rakyat tak lantas menyerah. Amarah mereka menyampaikan satu pesan. Percayalah bahwa Indonesia akan jadi neraka bagi para penjajah. Sayangnya, Belanda tak juga kapok. Bahkan setelah Bandung jadi lautan api, mereka terus menekan rakyat Indonesia. Sampai suatu hari, Panglima Besar kita berdiri dan menyatakan bahwa bertahan sudah cukup. Dan ini waktunya. Angkat senjata dan menyerang. Ialah Jenderal Sudirman. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi sedikit kisah mengenai Bandung Lautan Api dan kenapa nih ya yang pengen saya angkat itu kan Muhammad Toha kan. Karena itu tadi dia mungkin memang bukan tokoh besar, dia bukan perwira, dia bukan siapa-siapa, tapi dijelaskan dengan sangat bahwa dia yang berani berkorban gitu kan. Ya mungkin sama ini kan kayak teman-teman kayak kita semua. Intinya paling keroco gitu kan.
tapi dia yang paling kroco itulah yang membuat dampak paling besar tadi dengan berani untuk melemparkan granatnya, menghancurkan gedung dan membuat semuanya mau untuk meninggalkan kota Bandung. Gitu sih. Bener sih, tadi dari tontonan yang ditayangkan juga saya merasa merinding ya untuk menonton dengan jasa beliau ini yang Iya sih, merinding, dengan merinding apa asli. ya, sigap gitu mengorbankan dirinya sendiri untuk kesejahteraan atau kemerdekaan rakyat Indonesia, terkhususnya di Bandung sendiri. Oke, 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 oke. Terima kasih. Berarti kita langsung aja ya bahas tentang topik ini, tokoh Muhammad Toha ya, teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, Muhammad Toha dari video tadi, kita tuh bisa tahu nggak sih apa aja yang tentang yang Muhammad Toha ini lakukan, itu core value tentang pengamalan core value ASN itu sendiri. Yang pertama kayak yang contohnya yang berorientasi pelayanan. Itu kira-kira apa sih, teman-teman? Dari Mas Syafiq sendiri? Oh iya, izin. Tadi kan kalau menurut saya Muhammad Toha ini berarti dia sangat paham dengan situasi, dengan kebutuhan masyarakat kan. Mungkin kalau dia tidak berorientasi untuk melayani masyarakat gitu, walaupun konteksnya bukan masyarakat modern ya, dia nggak mau untuk meledakkan gudang, tapi karena dia tahu bahwa masyarakat di hari itu harus dikomandoi gitu kan, harus diprakarsai untuk meninggalkan Bandung dan membakar dan membumi hanguskan, maka dia memberanikan diri bersama Ramdan tadi untuk meledakkan gedung amunisi milik Belanda. Jadi tuh mindsetnya udah mikirin rakyat banget lah, udah berorientasi pada pelayanan. Oke, oke. Kalau ini tentang yang nilai yang kedua, akuntabel itu sendiri apa ya, Win? Mas Win, buat. Nah, untuk akuntabel sendiri, menurut saya dengan jabatan yang meskipun belum sangat tinggi ya pada waktu itu, jabatan yang dimiliki eh, dari Muhammad Toha itu, dia mampu gitu melakukan tugasnya. Dia memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diemban dia itu. Dia merasa harus berkorban demi eh, masyarakat Bandung yang sangat banyak pada waktu itu. Mungkin itu saja yang dari saya. Oke, 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 oke. Untuk yang nilai yang ketiga itu kompeten ya. Kalau kompeten, kira-kira dari video tadi, kalau dan secara dan langsung kita udah pernah dengar juga tentang kisah inspiratifnya Muhammad Toha itu sendiri. Kalau menurut dari ini, karena Anda sendiri apa ya kompetennya? Kalau di sisi kompeten dari tokoh tersebut. Maaf ya Kak, agak ngelek-ngelek juga tadi dari laptop saya sendiri. Nah, kalau misalkan dari kompeten yang kita lihat dari mungkin keahlian beliau dalam menyusun strategi untuk melaksanakan tugas yang berbahaya gitu tadi ya, untuk rela berkorban sih Kak, kalau misalkan dari sudut pandang saya tentang beliau ini. Kompeten dalam melaksanakan tugasnya, beliau bisa membuktikan bahwa keterampilannya itu uh, dalam situasi kritis itu bisa um, apa ya, sangat menginspirasi juga sih untuk kita semua. Tapi benar sih ya, kalau semisal pun apa namanya beliau tidak kompeten, mungkin tidak akan berhasil untuk menggulingkan atau mengusir lah penjajah dari Belanda atau Inggris ini ya. Pasti memang
Beliau ini sangat kompeten dari menyusun strategi supaya akhirnya bisa berhasil untuk melemparkan granat ke dalam amunisi penjajah dari Belanda. Setuju sih, benar-benar. Oke, 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 oke. Berarti untuk nilai kompeten kita udah tahu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang nilai keempat, harmonis. Coba Mas Hanif, kalau dari kisah tadi harmonis. Sikap core value harmonis yang diamalkan oleh tokoh tersebut apa ya? Kalau semisal kita lihat dari cuplikan video tadi, Muhammad Toha itu bekerja sama dengan Ramdan. Mereka itu berjuang bersama, mencerminkan keharmonisan keduanya, membangun rasa saling percaya dan berkolaborasi lah untuk menjalankan misi yang mungkin sangat sulit untuk orang lain. Mungkin orang lain nggak akan mau karena mereka harus berkorban lah dengan diri sendiri. Mungkin bisa ditembak dengan mengorbankan nyawanya, jiwanya. Pasti orang mungkin akan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan hal tersebut. Jadi mungkin benar sih apa kalau nilai harmonis dari kerjasama beliau ini yang akhirnya bisa berhasil menjalankan misinya itu mungkin yang bisa saya dapatkan dari nilai harmonis inilah. Oh iya, benar-benar benar. Saya juga tadi juga nangkep banget sih tentang core value yang selanjutnya kayak yang loyalitas dari Muhammad Toha sendiri itu kayak bisa tercermin banget kayak dia tuh loyal banget kepada bangsa dan negara kita ya untuk SDM memperjuangkan tanah Bandung agar tidak jatuh di penjajah gitu ya. Kalau menurutku tentang loyalitasnya itu sangat tercermin banget ya teman-teman ya. Dia tuh rela banget buat ngorbanin nyawanya buat rakyat Indonesia. Terus kemudian, wah keren sih berarti. Untuk yang selanjutnya untuk nilai core value ASN selanjutnya yaitu adaptif. Untuk Nabila, Kak Nabila, kira-kira nilai adaptif yang bisa kita lihat dari cuplikan video dan kisah-kisah Muhammad Toha sendiri itu apa ya? Baik, Kak. Muhammad Toha sendiri di situ menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, bahkan dengan situasi yang berubah cepat selama masa perlawanan. Ia tetap menyesuaikan strategi dengan yang lainnya untuk memilih jalan yang efektif serta dapat melumpuhkan kekuatan musuh dengan sumber daya yang terbatas. Oke, 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 oke. Ada udah, adaptif sudah, sudah. Berarti tinggal yang terakhir kolaboratif. Untuk Mas Fauzan, kira-kira dari tokoh Muhammad Toha ini core value kolaboratif yang diimplementasikan tokoh ini apa ya? Kalau menurut saya, tentu saja kan kalau Muhammad Toha itu emang terkenal itu dengan tokoh dalam yang di Bandung Lautan Api, tapi tentu saja Muhammad Toha juga tidak melakukannya dengan sendirian. Pasti dia kerjasama atau berkolaborasi dengan yang lain atau enggak dengan yang lainnya seperti tadi kan yang seperti di video tadi ada Muhammad Ramdan dan yang lainnya. Dan juga kan ada juga kelompok-kelompok perlawanan di Bandung yang turut bantu dia. Itu membuktikan bahwa kolaborasi itu kan bukan merupakan kunci dalam keberhasilan ataupun dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Mungkin itu sih dari saya mengenai kolaborasi yang kita bisa lihat dari ketokohan dari Muhammad Toha. Saya kembalikan lagi ke Mas Bagus. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Teman-teman kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari tokoh itu tuh kesimpulannya apa yang dapat kita ambil? Izin Mas Bagus ya buat mengambil Ada yang bisa kesimpulan juga. bantu buat kesimpulannya itu apa? Ya, izin Mas Bagus. Nah, iya teman-teman, jadi izin sedikit menyimpulkan juga ya. Jadi tadi kan kita udah membahas Muhammad Toha. Dia
tentunya menggambarkan nilai-nilai berakhlak tadi kan, orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyalitas, dan adaptif serta kolaboratif. Nah, itu udah ditunjukkan dari perjuangannya di masa lalu gitu kan, dan yang kenapa ini yang diangkat juga, jadi kadang-kadang diri kita ini merasa kita ini bukan siapa-siapa gitu loh, kita nggak usah lah mengamalkan hal tersebut. Nah, kalau dari cuplikan Muhammad Toha ini, Muhammad Toha juga sebenarnya bukan perwira, bukan komandan, bukan siapa gitu, tapi dia bisa menggambarkan hal tersebut dan sampai hari ini jasanya masih dikenang utamanya oleh warga Bandung gitu kan. Mungkin sekian Mas Bagus. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih buat Coach Syafiq, teman-teman yang udah coba memberikan tanggapannya tentang core value tersebut. Baik, sekali cukup ya buat pembahasan tugas kelompok kita hari ini ya. Oh, Oke, oke, oke. Ya udah, kalau begitu lebih baiknya kita tutup saja ya teman-teman ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selalu diberi kesehatan buat teman-teman untuk kita kelancaran tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Kak. wabarakatuh. Kasih. Terima kasih. Terima kasih.